di Ocehin Helvi. Kali ini gue lagi sama Om Riza Hujan. Woi, hujan apa? Hujan apa, Om? Hujan angin, hujan badai. Hujan-hujanan lah. Hujanan. Kok ada suara gagak ya? Deh, Om. Kan Helvi tahu Om Riza itu sebagai penulis. Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Jurnalis musik. Musiman. Pak Guru. Ya, Pak Guru juga. Iya, kan sih mau nanya soal itu dulu, soal tulis menulis dulu. Jadi awalnya sebelum terjun ke hujan musik, itu gimana sih Om ceritanya? Sebelum Terjun ke hujan musik, Om suka nulis apa tadi? Oh, panjang sih ceritanya ya. Ya enggak kan habis episode kayaknya kita. Tapi yang pasti gini, mulai 2003 itu udah kerja di Koran Bogor. Koran Itu, Bogor. kantornya di Kebonlang. Ya. Kebonlang. Terus habis itu ini ngomongin di media ya, Ya. lari ke F Magazine. Oh iya. Tahu. F Magazine, terus Visit Bogor Magazine, kemudian Inside Magazine, terus ke kotahujan.com, baru ke Hujan Musik. Terakhir berarti ya? Iya, bukan terakhir lah. Oh, Jangan terakhir. iya, maksudnya dari sepanjang karir jurnalis, maksudnya sampai saat ini berarti sekarang lagi ada di hujan musik gitu ya? Lagi ada di Hujan Musik. Gitu. Kadang-kadang dulu ngeblog juga. Ngeblog. Di Blogger sama di WP, tapi udah nggak aktif. Poho password. Sarwakeun password lah hiji. Nah sekarang ya ternyata diakalinya begitu. Gitu. Sama. Iya, ntar kalau di hack satu kan di hack semua. Hilang satu, hilang semua coy. Dulu email punya 20. Wih. Tapi poho deui passwordnya nggak beda-beda gitu. Iya. Gitu kalau soal tulis menulis Gitu. emang senang aja sih, terus senang kan backgroundnya sastra ya. Backgroundnya sastra, suka bikin puisi-puisi, suka baca buku kayak gitu aja. Iya. Tapi belum ada yang jadi satu karya. Walaupun sebenarnya kalau gue pribadi masih bingung nih, artikel itu termasuk karya atau bukan. Oh iya. Karena masih ada perdebatan itu tuh karya atau bukan. Ada yang bilang itu karya jurnalistik, ada yang bilang itu bukan, itu cuma tulisan biasa gitu. Oh gitu. Itu mah tergantung persepsi orang kali ya. Tapi kalau aku sendiri sih kalau misalkan ngelihat sebuah artikel atau tulisan apa ya itu sebuah karya. Harusnya ya. Harusnya. Sama kayak lirik lagu lah. Nah, sama kan? Bisa masuk. Iya sama. Justru malah artikel itu isinya lebih berisi daripada sebuah lirik biasanya. Biasanya. Karena terbatas kan. Kalau lirik kan terbatas. Iya. Kayak Twitter gitu kan. Iya. Cuma berapa sih karakternya sekarang? Cuman 2.000. Dikurangin goceng. Gue jadi berapa ini? Ya itu paling Om. Jadi awalnya memang merintis dari media umum dulu ya? Ya. Umum dulu. Media umum. Media Bogor lah ya. Media Bogor. Baru akhirnya ke hujan musik. Nah, kenapa pilih musik? Kenapa pilih musik? Ya. Ya ini historicalnya jadi langsung ke cerita gimana hujan musik berdiri dong. Oh gitu, langsung ya. Oh jadi kan kalau aku juga pernah ketemu sama beberapa teman-teman jurnalis. Jadi dia tuh memang awalnya dia di jurnalis umum, terus tiba-tiba dia pengen coba ke jurnalis bola. Terus akhirnya dia memang coba-coba ke semuanya gitu Om. Nah kalau Brida sendiri, apakah memang tadinya mau coba-coba sesuatu yang belum pernah dicoba, atau memang kayaknya passion gue di musik deh? Ya pertama jadi gini sih, emang kalau nulis gitu, mau di koran mau di apa, gue tuh nggak mau nulis yang serius. Artinya nggak mau nulis soal politik, berat, nggak mau lah pemerintahan negara kayak gitu, nggak mau. Paling budaya, pariwisata kayak gitu-gitu. Nah budaya itu otomatis ada musiknya. Emang dari dulu sukanya begitu gitu. Dia semacam mengkhususkan diri ke sana larinya. Pada akhirnya Anggit suatu hari, Mang bikin blog musik yuk. Akhirnya di Hujan Musik. Oh awalnya hujan musik itu dari dia sama Mas Anggit? Oh enggak. Enggak juga? Itu hasil perbincangan warung mie ayam.
Antara Anggit dan Tio sebetulnya. Mas Anggit sama Tio. Ya. Oke. Anggit sama Tio. Anggit ngontak karena katanya lu kan di Facebook suka itu tuh tulis. suka bikin tentang musik-musik gitu, tentang vokalis-vokalis ini. Review lah. Review, bikin review kayak gitu. Kita bikin yuk blog musik. Itu masih via WhatsApp. Iya. Susah, belum ketemu-ketemu berapa hari tuh. Iya. Janjian gak ketemu-ketemu. Dari awal obrolan itu susah banget deh ketemunya. Susah. Iya. Akhirnya gue lagi di teks tangan ekspresi. Tongkrongan kita. Iya. Lagi sama Brok kebetulan. Ngobrol. Anggit ngubungin, gimana bisa ketemu? Gue di teks nih teman ekspresi sama Brok. Nah kebeneran. Iya. Akhirnya ketemu ngobrol, ajak Brok, jadilah berempat jalan hujan musik. Hujan musik tuh berarti pendirinya berempat ya? Ya. Mas Anggit, Tio. Mas Tio, Om Brok, sama Om Riza. Iya betul. Oke, Pinter. nice. Gitu ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Kita langsung bahas ke sejarah hujan musik. Oh iya, tadinya nggak begitu. Tadinya nggak begitu, tapi ini seru. Tadinya mau bahas band rock and roll, jadi soek. Tapi udah pernah Tapi vokalisnya. udah dijahit, jadi nggak soek lagi, jadi nggak roek lagi. Gitu kan Bang? Ya, hujan musik. Hujan musik. Alfi tahu hujan musik itu pertama kali pas mau rilis single pertama. Dari mana tuh? Taunya ya nyari-nyari media Bogor aja, searching. Oke. Gitu. Awalnya gitu. Terus lihat media-media musik, ketemu hujan musik, terus pas baca-baca kok artikelnya beda ya dari apa media-media yang lain. Kalau yang media lain itu biasanya ketika mereka nerima press release, ya udah itu aja yang di Plug gitu ya? plug sama gitu. Tapi jarang kalau misalkan kayak hujan musik yang memang lagunya tuh bener-bener di review, didengerin, terus kadang dikasih masukan juga, baik sama kurangnya tuh seperti apa. Nah itu bener-bener bikin Elvi, waduh asik nih hujan musik. Ternyata alhamdulillah bisa kenal sama dedengkotnya yang 4 ini, jagoan-jagoan hujan musik. Ya ternyata memang kalau misalkan dicari tahu backgroundnya itu luar biasa semuanya, punya pengalaman segudang lah. Sebenarnya enggak juga sih, benang merah kita itu kalau Anggit bilang kita nih eksponen kotahujan.com. Semuanya pernah di kota hujan gitu. Kecuali Tio ya. Tio lama di Bandung, ke Bogor baru hujan musik. Baru hujan musik. Awalnya gitu ya. Benang merahnya ya musik. Perbedaannya gua nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi cuma bisa nulis. Dan senang musik. Itu aja. Dengerin gitu ya. Dengerin. Iya. Teman hati lah. Iya. Terus sekarang nambah. Apa tuh? Sekarang ada Jenito sama Sekar. Orang? Udah masuk, iya. Oke, jadi sekarang ada 6 orang di hujan musik. Iya. Belum pernah temu yang 2. Udah tadi. Oh iya. Kirain yang mana? Oke, hujan musik. Kalau misalkan sekarang nih, aku lihat hujan musik itu postingannya makin lebar, Om. Maksudnya? Makin lebarnya, nggak cuman band-band Bogor aja yang di review, tapi artis nasional pun aku lihat banyak nih sekarang yang di posting. Itu awalnya gimana? Apa memang tadinya mau mereview band-band Bogor aja atau band indie aja, atau memang ternyata visi sebenarnya hujan musik itu memang mereview semuanya? Awalnya tuh kita bermainnya lokal, kita pengen ngebantu lah atau sama-sama berjuang sama teman-teman band atau musisi Bogor. Pengennya fokus ke situ, musisi Bogor, tapi karena ada satu dan lain hal, terus juga ternyata email masuk itu banyak banget. Gak cuma dari teman-teman Bogor ya? Iya, banyak kan. Justru email itu kebanyakan dari luar Bogor, gitu. Sampai artis-artis nasional kayak Ari Lasso, Syaharani, Sani Sandoro dan sebagainya itu banyak yang ngirim masuk ya. Mau nggak mau dong. Iya. Kalau udah gitu. Iya. Berarti kan mereka percaya gitu loh sama hujan musik, pengen karyanya di-review juga. Dan itu tuh cerita mereka tahu hujan musik itu, tapi kita belum tahu ya ini tuh kebenarannya berapa persen. Itu gara-gara anak-anak Tulang Rupa tahu hujan musik. Oh, dari Tulang Rupa. Jimmy tahu hujan musik. Iya. Mungkin dari anak-anak dari muda situ. kali ini.
gitu ternyata ceritanya. Oke, dari kepercayaan dari teman-teman musisi semua ya mungkin gitu. Oh, mereka tadinya baca artikel Hujan Musik, lihat reviewnya bagus jadi pengen masuk juga. Gitu. Nice. Jadi terus ya gitu termasuk aku sendiri kalau misalkan mau rilis pasti ngirim ke banyak banget email kan. Aku punya list sendiri media-media Bogor, media luar Bogor. Jadi ya alhamdulillah jadi kita punya teman-teman media di luar Bogor juga gitu. Jadi kalau misalkan ya setiap kali dikirim oke, nanti kita review ya, atau paling kita cuman plug nih posting sesuai sama press release-nya, nggak masalah gitu. Itu sih soal itu karena kita semangatnya blog, kita tuh sebetulnya bukan media, nggak menganggap diri sebagai media, tapi blog musik. Makanya cara kita membuat artikel itu storytelling, bernarasi gitu. Entah itu sebagai si aku lirik atau pakai sudut pandang orang ketiga, misalnya gitu. Itu mungkin yang membedakan. Terus kemudian kemarin tuh akhirnya tercetus apa sih yang membedakan Hujan Musik sama media lain. Sempat debat kemarin pastinya, akhirnya kata-kata yang indah, kata-kata puitis, ternyata itu yang membedakan. Salah satunya ya tentu yang tadi itu ya, kita coba mereview satu karya itu secara mendalam, tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Istilahnya pendengar awam, terus ya kita sih nulis jujur aja. Apa yang didengar, apa yang dirasa ya itu yang ditulis gitu. Itu yang ditulis gitu kan. Terus kita sih apa ya, media itu harus jujur gitu. Media itu harus jujur. Bukan adil ya, tapi jujur. Jujur dan adil. Jurdil ya, itu kayak mau nyoblos ya. Media itu harus jujur. Cuma memang kita sepakat tidak ada kritik yang keras, karena sudah ada. Media lain tadi itu pas banget kan tadi. Kalau jelek bilang jelek, goblok gitu. Kalau kita nggak enak gitu. Kalau kita enggak, lebih ke energinya positif. Memang gitu. Terus dari pemilihan diksi kata juga sangat ketat. Itu terjadi setelah berjalan. Salah satu artikelku tentang Syaharani itu awal judulnya tuh komposisi seksi. Anggit protes. Mang, jangan seksi. Ntar konotasinya gimana? Gitu kan. Sempet debat dulu kenapa? Kan gua nggak bermaksud seksi yang itu loh, bukan seksi yang erotis loh. Maksud gua tuh seksi ini musiknya bagus. Gitu. Ya tapi kalau di judul jangan, ini debat-debat, digantilah kolaborasi pop. Iya. Seketat itu. Jadi kan dari awalnya kan 4 orang nih. Kalau misalkan ada email masuk, misalkan dalam satu karya itu penulisnya sendiri yang pilih untuk mereview band itu, atau memang ada bagian-bagiannya? Ada manajer konten. Kalau dulu Anggit, sekarang aku. Karena ini nih, jadi nyambung kemana-mana ya maksudnya. Karena Hujan Musik sekarang udah punya PT, alhamdulillah. Alhamdulillah. Produknya ini Seluang ID sama Hujan Musik ID. Nah Anggit fokus ke holdingnya, si PT-nya ini untuk ya mengerjakan hal-hal lain lah. Nah manajer konten antara aku atau Jenito. Kebanyakan memang orang-orang aktivis ya, aktivis lingkungan Hujan Musik sebetulnya. Terus balik lagi ke yang tadi, itu manajer konten yang milih. Ini yang mau naik yang mana nih? Ada tuh yang bakal kita naikin. Ada. Boleh disebutkan ya? Boleh, bebas dong. Seksi GOAT-nya Atta Halilintar. Itu nggak naik? Nggak mau, kita nggak mau. Karena? Gue punya anak, gue nggak mau ngeliat anak gue kayak gini, benar, gitu. Benar. Karena ya kan balik lagi, Hujan Musik sendiri mereview dengan cara yang positif. Kalau misalkan dari kontennya sendiri sekiranya kurang layak untuk dinaikkan, ya berarti udahlah di-cut aja, gak usah naik. Betul. Gitu ya. Iya, jadi si kontennya sendiri mau artikel mana yang mau naik itu disaring duluan juga. Terus misalnya ada musisi yang sering banget, kan ada yang dalam sebulan atau malah seminggu itu ngirim 2 kali dia.
Seminggu 2 kali? Ada? Kayak si Mondo. Oh, Mondo Gascaro. Mondo Gascaro, sore. Iya. Itu rajin. Iya. Nah kita tahan dulu. Iya. Dia baru naik soalnya. Iya. Nantilah bulan depan. Gantian lah main lain. Iya benar. Kasian gitu. Iya benar. Terus ada yang nggak dinaikin itu yang nggak jelas. Gak jelas ya? Dia ngirim lagu doang. Oh. Terus si Tio respon kan, kirim profil dong. Iya. Gitu. Akhirnya dikirim profil biodata. Aja. Vokalis ini, terus gitaris ini, terus apa Terus yang buat tulis ini gitu kan. Bener. Nah, itu salah satu jadi concern kita. Pengen apa ya ngasih apa ya satu kelas gitu ke manajer kalau mengirim rilis itu jangan sembarangan gitu, bikin itu pusing gitu. Jadi kan banyak banget band-band jangan berkata luas dulu deh, yang di Bogor aja dulu. Jadi teman-teman Bogor pun harus diedukasi kalau misalkan mereka mau merilis karyanya, apa aja sih yang perlu disiapin. Ya bener kan? tuh. Kita bahas sekarang dari sisi press release. Nah, untuk band sendiri, apakah kalau misalkan dia nggak bisa bikin press release, langkah apa yang harusnya dia lakukan gitu Om? Yang nggak bisa. Misalkan nggak bisa nih, kan pasti ada aja satu band yang nggak bisa bikin press release. Menurut Om Ridja sendiri, harusnya band yang seperti itu harusnya kayak gimana? Yang paling gampang ya copy paste. Copy paste. Nyontek dulu, lama-lama kebentuk kok. Iya. Yang paling keren sih Antartik. Ini serius. Band siapa sih itu? Bukan karena dia Antartik, Yeah. tapi dia emang bagus. Entah itu siapa yang bikin Tayulia atau. Iya, jadi kalau Antartik nih sekalian aku bocorin. Kalau Antartik sendiri, kalau misalkan kita mau bikin press release, otomatis satu sama lain tuh kasih idenya tentang tanggapan si lagu ini, cara bikin lagunya kah atau tanggapan apapun itu. Nah, kita saring, baru kita kasih ke Mbak Dian. Jadi memang dia yang nyusun kata-kata lengkapnya Om gitu. Editingnya di dia ya. Editingnya. Jadi kalau misalkan bahannya memang dari anak-anak dulu. Udah jadi ada tuh yang bikin lagu ya. Kenapa? Itu tuh udah jadi. Biasanya kan kalaupun kita copywriting tetap ada yang diubah-ubah. Entah itu posisi paragraf, pembukaan atau ada kata yang miss, ada tanda baca yang miss. Kalau itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Plok beres. Dan ternyata itu bikin bingung juga, gue ngapain ya? Asal kegawe aing gitu. Ngeledek ya, tinggal posting. Tapi kan jadi meringankan pekerjaan Om. Betul. Bener gak? Benar. Gitu. Jadi ya gitulah pentingnya sebuah band itu harus melek sama media. Kalau menurut aku sih gini Om, kalau misalkan band nggak bisa bikin press release, nggak bisa nulis, paling nggak berteman deh sama orang media, sharing. Kalau misalkan nggak minta tolong untuk buatin, ya kasih tau dong caranya gimana, apa aja yang perlu disusun, mungkin gitu ya Mbak. Ya kita open ya, kita open terutama dalam hal menulis, karena kita backgroundnya kuat di sana, kuat di sana, minimal dari pengalaman. Kebanyakan dari AJI kan, Aliansi Jurnalis Indonesia. Itu kita terbuka, orang-orang mau sharing tentang tulisan, tentang promo. Nah ini soal promo, Tio salah satu dari kita, Tio gemes gitu. Greget. Lu kenapa sih nggak bikin poster yang fisik? Karena di sosial media memang bagus, tapi efeknya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan poster fisik. Bener. Iya. Minimal mendorong itulah kita pengen. Iya. Jadi gitu teman-teman. Bener Om. Nah, kalau itu tadi dari sisi press release ya. Ketika sebuah band akan merilis sebuah karya, otomatis dia harus siap apa aja nih yang harus disiapin. Nggak cuma lagu, oke lagu lo bagus. Kalau misalkan lo cuma kirim lagu ke media, media juga bingung apa yang mau ditulis. Bener gak? Paling enggak itu lagu siapa yang nulis, terus lagunya bercerita tentang apa, bener gak? Terus apalagi Om kira-kira kalau misalkan teman-teman nih mau belajar nulis press release yang minimalis deh, kalau misalkan dia nggak bisa nulis itu. Yang pasti pertama itu sejarah si bandnya sendiri. Sejarah bandnya. Profil bandnya ini
ngambil jalur apa gitu. Jangan kirim biodata ya. Jangan kirim biodata. Apalagi status. Profil itu bukan biodata. Status lajang, status jomblo. Pekerjaan. Pekerjaan, pengangguran. Iya. Iya. Profil itu Profile penting. satu, profile. Profiling, kemudian tadi ya jalur apa yang diambil. Yeah. Ya apa sih, berimajinasi aja lah. Terus lagunya ini tentang apa? Yeah. Terinspirasi dari apa? Kenapa bikin lagu itu? Terus menurut si musisinya sendiri lagunya ini bagus atau enggak? Harus punya kebanggaan dong. Iya dong. Sombong dong. Bener, harus itu pede. kadang-kadang penting. Gitu. Benar. Karena ya kemarin aku tuh baru ngobrol banget Om sama namanya Acoy. Si Acoy. Hai Coy. Acoy. Aku nanya ke Acoy. Dia kan sering dipercaya untuk bikin lagu untuk artis-artis ya. Jadi aku tanya, gimana caranya kalau misalkan banyak musisi Bogor nih punya karya bagus, tapi dia bingung mau bawa lagunya kemana. Nah, jadi Acoy itu bilang, yang pertama lu harus pede dulu sama karya lo. Kalau lu pede, lu kasih denger ke orang. Gitu. Sama halnya kayak press release ini ya Om ya. Sama lagu yang mau dirilis, kalau misalkan lu ngerasa lagunya bagus, ya udah lu kirim. Entah itu orang mau dengerin atau enggak, mau suka atau enggak, ya itu mah urusan belakangan gitu ya. Itu persis. Itu sebetulnya gue melakukan itu. Misalnya ada yang ngirim Biru Kelabu, gue kirim ke yang ngerti musik dan sama yang awam. Kan ada. Karena tanggapannya nanti beda. Beda-beda. Walaupun kadang-kadang normatif ya. Oh enak Om. Oh enak, ini enak. Jangan enak-enak dulu gitu. Enaknya apa nih yang bikin enak apa, gitu. gitu. Tapi kan kalau misalnya yang awam itu kadang-kadang mereka nggak tahu cara menyampaikannya. Paling yang mendalam ya sama sekali. Iya. Oh ini musiknya agak-agak kesini nih, agak-agak kesini larinya, terus vokalnya itu gitulah ya. Terus habis itu kita tulis. Oh iya gitu. Jadi dari lagunya emang didengerin dulu, di-review dulu, baru ditulis. Nah itu mungkin makanya kenapa Hujan Musik itu punya satu ciri yang beda. Bedanya ya itu tadi, karena ditulisnya dengan bahasa yang jujur, apa yang didengar, apa yang dirasa itu yang ditulis. Jadi sesuatu yang dibuat atau ditulis secara jujur sampai ke orang lainnya pun rasanya beda Om. Iya. Bener gak? Betul. Ibaratnya menulisnya tulus deh, ini gua apa adanya. Jadi orang bacanya pun apa adanya juga gitu loh. Jadi gampang masuk ke telinga atau ke kuping orang lain. Kalau lagu, kalau misalkan tulisan ya gampang dibaca, gampang dimengerti. Ya itu akhirnya yang bikin Hujan Musik jadi beda. Amin. Yeay, nice. Healthy. Wih. Tapi kadang-kadang dari imajinasi kita itu pernah dikritik walaupun nggak langsung ya. Yang soal apa tuh? Ya mungkin gitu Om, karena kepanjangan jadi orang bikin ini apaan sih, kan harusnya ngebahas yang ini. Iya. Kadang ada orang yang nggak sabaran kalau begitu pengen baca artikel tentang satu band, pengennya kan langsung ke poinnya. Padahal kan dari etika menulis sendiri harus ada openingnya dulu. Ibaratnya kita mau masuk ke rumah orang, kita harus salam dulu gitu loh. Masa ya nyelonong baik kayak begitu, bener gak? Bener. Nah di dalam dunia tulis menulis juga harus kayak gitu Om ya. Harus, opening itu harus ada. Nah kalau kita di Hujan Musik berdasarkan kita sehari-hari aja. Kadang-kadang misalnya si Anggit lagi mandiin kura-kura, itulah yang diangkat gitu. Lagi hidroponik. Lagi hidroponik itulah yang. Atau kita lagi di halte lagi panas-panasan, tiba-tiba ingat lagu apa, masuk nih ke sini. Itu bridging yang tadi ya. Yang penting ada benang merahnya aja gitu. Kayak misalnya yang Biru Kelabu. Itu kan di ujung katanya itu, di ujung akhir paragraf itu ada kata itu Biru Kelabu. Nah itu bridgingnya baru masuk ke lagunya kayak gitu. Memang imajinasinya harus sih, agak-agak liar. Harus ya gimana ya, kalau aku dulu pernah ada salah satu orang yang bilang kalau misalkan lo mau nulis atau bikin feature lah, dulu dosen sih yang bilang, katanya kamu tuh harus banyak baca novel. Bener gak sih Om? Harus banyak baca lah intinya. Betul. Jadi karena kan kalau misalkan baca Hujan Musik sendiri, ya bahasanya luas gitu loh, lebar. Kadang dari opening sendiri bahasanya memang udah nusuk gitu loh. Jadi begitu masuk ke lagunya, kalau memang lagu tersebut udah dalam, ya malah makin dalam lagi. Nah. Bener gak? Canggih. Gitu, Analisa yang canggih. canggih. Ya
betul. Jadi menulis itu penuh imajinasi. Satu. Kedua, perbendaharaan kata. Analoginya gini, Pi. Kita punya kamus nih di rumah, kamus bahasa Inggris. Ya. Ini ngomongin pengetahuan ya. Ya. Seberapa sering kita buka kamus itu? Paling sebulan sekali. Ya. Kenapa? Karena nggak tahu harus nyari apa. Iya, benar. Itu larinya ke harus banyak baca. Harus banyak baca. Ada kata-kata yang nggak ngerti, nyari di kamus. Iya. Atau googlingnya sekarang Googling. gitu. Intinya pembendaharaan katanya harus diperbanyak, harus ditambah, Digali lagi. lagi. Terus. Jadi dulu aku pernah baca satu artikel gitu Om. Jadi setiap hari kita tuh minimal harus baca berapa kata gitu. Jadi si otak itu mengolah apa yang kita baca setiap hari. Jadi semakin kita baca, wawasan kita akan otomatis akan semakin luas. Dan kalau misalnya kita mau nulis pun, ya inspirasinya bisa datang gitu aja, karena awalnya kita udah rajin baca nih, sedikit aja, misalkan satu hari cuma 1-2 paragraf udah. Nah dari situ kita jadi dibekali sama banyak kosakata. Ya. Itu ya. Selain kosakata, kalau kita rajin baca juga misalnya yang tadi novel itu kita jadi tahu alur yang enak tuh gimana. Iya benar. Openingnya gimana, core-nya gimana, closingnya gimana. Iya. Gitu. Alur sama perbendaharaan kata. Iya. Itu tadi kita bahas hujan musik sampai ke cara tulis menulis. Memang niatnya memang kita akan bahas tentang tulis menulis gitulah. Gak apa-apa Om, ngalor ngidul ngalir, yang penting berisi gitu ya. Ya bener itu, harus berisi. Harus berisi gitu. Jangan kosong dong. Ya, jadi intinya konten aku dibuat itu pertama, setiap kali orang yang mau aku ocehin adalah orang-orang yang aku ngerasa orang itu punya banyak sesuatu untuk digali yang harus orang lain tahu. Nah Om Reza sendiri, Kelvin banyak banget terbantu, banyak banget kita sharing, dan Om banyak kasih aku masukan dari tulis menulis lah. Aku pun kalau misalkan lagi belajar nulis, aku pasti bilang kan, Om ini aku nulis nih, kira-kira gimana, atau ada yang kurang atau apa. Jujur aku kalau misalkan habis nulis pasti nggak pede, udah bener nggak sih, atau kata-katanya lebay apa gimana gitu. Jadi begitu udah dikirim, begitu Om revisi apa segala macam, nah baru pedenya timbul gitu loh. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Sampai segitunya luar biasa. Iya. Terus Itu editing juga penting sih. Editing ya? Editing penting. Ya kalau kita bicara jujur, banyak kok yang media asal-asalan. Iya. Ya nggak menyalahkan juga ya. Yang kayak straight news kayak gitu kan langsung dikirim langsung naik. Iya. Nggak disaring dulu ya. Kita tuh mencoba editing itu sampai 2 lapis. Iya. Atau bahkan semua kru hujan musik baca dulu. Ada yang miss nggak nih sampai segitunya. Terus ada salah penulisan apa segala macam. Ada typo. Iya. Iya. Nggak enak bacanya. Iya. Kita kan grammar Nazi. Bener. Salah koma aja kita ribut. Iya, ribut. bener. Apa sih ini? Iya. Sih. Gitu ya Om. Oke, balik lagi kalau misalkan kita bahas struktur organisasi dalam media Om. Soalnya kan kalau misalkan hujan musik sendiri memang benar-benar strukturnya udah rapi gitu ya Om. Ada rapinya kan, ada apa namanya, si Mas Anggit, terus yang tadinya Content manager. content manager, terus ada apa lagi, Ada editor sama penulis. Itu kan benar-benar dipikirin ya Om, nggak sembarangan loh. Media ini tuh dibuat ya biar apa ya, si pembaca tuh bener-bener apa namanya ya, serius gitu loh, nggak bercanda ya. Karena banyak juga media yang memang benar-benar gue pengen bikin media deh. Bener kan? Benar. Ya, asal aja. Helvi pun dulu pernah search terus kayaknya punya media musik asik nih. Dulu pernah, tapi akhirnya kalau misalkan gue cuman asal bikin media, nanti. Iya, ntar gue pusing sendiri, bingung sendiri. Karena ada temen Helvi sendiri bikin media itu cuma isinya 2 orang Om. Yang satu dia nerimain email masuk atau press release dari teman-teman band, yang satu bagian yang posting. Nah akhirnya sebagus atau sekurang bagusnya si press release itu ya itu yang dia posting, karena nggak ada tim. Benar-benar apa adanya. Bener-bener apa adanya. Tapi kan
si pembaca juga bisa nilai akhirnya Om. Iya. Kok gini amat? Iya benar. Bener nggak sih? Benar. Iya kan? Benar. Ya. Tapi kalau misalnya targetnya itu klik, jumlah klik, ya itu nggak masalah. Beda lagi. Tapi kalau kita bicara nggak usah media serius lah, kalau kita bicara ingin menyampaikan sesuatu, pesan di dalam karya itu ya nggak bisa kayak gitu. Iya benar. Terus kalau lu mau punya ciri khas ya nggak bisa begitu. Itu kayak main-main gitu. Yeah. Kan misalnya kalian nih sebagai musisi nggak mau dong bikin karya yang main-main. Yeah. Harus serius dong. Yeah. Ya sama-sama begitu. Sama, intinya sebuah media pun punya visi misinya sendiri. Iya, gitu ya Om ya. Betul. Nggak sembarangan nih gue bikin media gitu. Nggak sembarangan. Walaupun di Hujan Musik prinsipnya kesantaian hakiki, tapi kita tetap mikirin. Iya. Santai tapi niat. Kadang-kadang lengit niat nage. Iya. Nggak mood ya. Nggak mood. Kalau lagi nggak mood nulis ya udah. Iya. Gitu. Terus kalau ngomongin struktur, yang nggak lengkap juga ya di Hujan Musik ya. Kalau yang benar-benar serius kan ada CEO-nya, misalnya ada pemrednya, ada bagian marketingnya, jurnalisnya udah pasti. Oh iya. Gitu. Tapi seenggaknya kan memang tim intinya ada di situ gitu loh, yang ngerti strukturnya. Lanjut lagi ya. Silakan. Iya, kita bahas Hujan Musik yang sekarang Om. Aku termasuk salah satu pembaca setia. Soalnya jadi aku tahu tuh, jadi perkembangannya dari yang sebelum-sebelumnya sampai yang sekarang. Sekarang benar-benar udah rapi dari logo. Bener gak? Betul. Pas pertama kali ganti logo, aku langsung chat, Om logonya nice. Bener gak? Bener. Masih inget kan? Masih. Itu satu. Kalau yang berkarakter. Lebih berkarakter. Oh ya iya, kenapa? Justru pengen bilang, Om kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu kan? Itu satu. Terus kalau perhatiin feed IG-nya Hujan Musik, sekarang tuh lebih rapi. Bener kan? Iya, bener. Kalau yang sebelumnya kayak posting ya udah posting aja. Asal. Terkesan asal. Kalau sekarang mah merah putih pas lihat berebet ke bawah, ih gila rapi amat, keren. Nice. Kadang-kadang kita nggak tahu juga gitu. Maksudnya nggak tahu tuh tiba-tiba begitu. Itu inisiatif seorang Tio. Wih. Harus diapresiasi. Mas Tio, wih di. Salam underground. Mas Tio ntar aku ocehin dah. Oh jadi inisiasinya dari Mas Tio. Tapi bener Om, berasa begitu ngecek gini rapi, kita mau cari siapapun gampang. Ya enaknya gitu ya. Enaknya gitu, rapi. Tapi sayangnya talent dari Bogornya semakin berkurang, saudara-saudara. Serius? Enggak, maksudnya dari rilis yang masuk. Oh ya, justru dari luar itu mendominasi. Aku lihatnya kemarin Jakarta tuh banyak banget yang rilis. Banyak. Jakarta, Kalimantan juga ada deh. Ada. Pokoknya Alvin baca Bengkulu. Pas lihat, loh, kok jadi banyak yang dari luar. Berarti awalnya kan memang mau ngangkat anak-anak lokal dulu ya, Mbak? Mengkhususkan diri tadinya. Tapi yang tadi itu banyak rilis yang masuk ke email yang nggak mungkin juga kita cuekin. Bener. Harus diapresiasi juga. Orang mereka udah menghargai kita. Percaya sama Hujan Musik. Tepat. Gila, Hujan Musik mantep kan. Jadi teman-teman nih yang punya band ya, pertama harus pede dulu. Kirim aja karyanya ke Hujan Musik. Tapi jangan sampai lo ngirimnya cuma lagu doang. Jangan sampai cuma biodata doang. Ada isinya. Nah, kayak minimal hari ini ya, ada minimal isinya. Betul. Kalau ya setiap ketemu tuh kita silaturahmi ya, apa ya, nambah wawasan juga, nambah ide, nambah isi kepala kita gitu. Ya belajar di mana aja lah. Betul. Gitu. Balik lagi. Jadi buat teman-teman yang mau rilis, jangan lupa kalau misalnya mau kirim press release ke media atau ke Hujan Musik, jangan cuma lagu tadi. Jangan cuma lagu, tambah juga profile. Itu profile penting. Jadi lo punya band, lo harus punya profile. Ya kali lo cuma ngirim foto doang, apa yang mau ditulis, apa yang mau direview, lagu sama foto. Ini siapa? Cuman ada nama bandnya doang, bener gak Om? Bener. Jangan bikin pusing medianya juga gitu loh. Terus harus ada penilaian sendiri terhadap karya sendiri. Iya. Ada kebanggaan yang tadi. Iya. Jangan sampai dikeluarin tapi lu nggak pede. Iya. Janganlah. Jadi kalau sampai ada orang nanya, lagu lo bagus gak?
bagus. Lagu gue layak untuk didengar. Iya. Gitu ya Mbak? Iya dong. Tuh, jadi tipsnya buat teman-teman yang mau kirim rilis ke media, terutama ke Hujan Musik. Jangan lupa nih, ini IG Hujan Musik. Kalian bisa baca-baca artikelnya langsung di sana. Emailnya Om, Bu. Di sini Om, emailnya Om. Gitu ya Om. Itu paling ya tipsnya buat teman-teman band yang mau rilis ya. Iya, sederhana aja, simpel begitu. Nah, sekarang kalau misalkan mau bahas band-band Bogor, band Bogornya sendiri, kalau misalkan kirim rilis ke Hujan Musik, udah bener nggak sih Om? Ada yang benar, ada yang masih kurang. Yang masih kurang. Ada. Kurangnya? Ya kayak tadi. Cuman Dia foto. cuma ngirim rilis misalnya 1 paragraf, gitu. Cuma menjelaskan, selamat siang, saya ini kebetulan sedang telah merilis lagu ini. Iya. Terima kasih banyak, udah. Oh udah. Ada yang begitu. Ada. Itu cuman assalamualaikum Bapak, isinya nggak dijelasin. Kita harus ngapain? Ada yang kayak begitu ya? Ada. Oke teman-teman, ulah ngeraken. Gitu ya Mbak? Iya. Iya. Ya saling membantu lah gitu. Saling membantu. Kita sebagai media membantu mempromosikan, teman-teman musisi juga bantu kita untuk memudahkan. Benar. Gitu. Benar. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya, ibaratnya simbiosis mutualisme lah. Ada band, ada media. Ya kita saling melengkapi. Kalau misalkan ada band rilis nggak ada pemberitaan juga hampa juga bro. Ya. Bener gak? Ada perbedaannya Via. Apa tuh? Sekarang zaman digital nih, zamannya sosmed. Makanya kadang-kadang media kalah. Kalahnya? Media massa ya, media online ataupun ini kalah dengan media sosial media. Gitu. Oh iya. Karena menurut beberapa orang lebih efektif sosial media. Gitu kan. Daripada media seperti Hujan Musik dan lain sebagainya. Gitu. Padahal si sosial media itu kan yang memaintain itu pribadi mereka, betul nggak? Bener. Itu penilaian sendiri, Iya. gitu. Nah kalau kita media Hujan Musik ataupun yang lainnya kan dari sudut pandang kita sendiri. Terus yang tadi itu kita perdengarkan karyanya ke yang lain, minta pendapat juga seperti apa. Jadi nggak subjektif, jadinya objektif. Jadi intinya gini sih Om, kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah media yang mereview kita, jadi kita jadi berkaca juga. Kadang kan mereka kasih masukan nih, oh iya ya ternyata bagusnya tuh kayak gini, oh iya ternyata alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita promonya lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Ya gitu tadi, dengan adanya media ya kita sebagai band atau sebagai musisi sangat-sangat terbantu. Gitu loh Om. Ya, aku juga mau makasih banget nih, karena dari awal aku rilis band sama bandku Antartik, dari apa namanya, single 1, 2 sampai 5 sekarang. Udah 5 ya? 5 kerasa ya? 5 nggak kerasa. Udah 5, semuanya di review sangat-sangat positif dari Hujan Musik. Dan aku tuh dari semua media yang aku kirim rilisnya, salah satu media yang paling aku tunggu-tunggu reviewnya adalah dari Hujan Musik. Gitu Om. Satu lagi kalau ke Hujan Musik sih sabar ya. Nggak bisa hari ini dikirim terus naik. Nah, hampura ya. Itu juga masukan buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ngirim rilis ke media, pengennya tuh ayo dong kapan dirilis, kapan diposting. Tunggu aja gitu ya Mbak. Ditunggu. Ditunggu pasti naik. Karena gini sih, satu mood tadi ya. Tapi terutama kru Hujan Musik ini punya kesibukan sendiri-sendiri. Gitu. Dari pagi itu, dari pagi sampai sore mereka melakukan kegiatannya masing-masing. Paling malam. Itu pun kalau nggak harus melakukan hal lain. Iya. Gitu. Jadi gitu, kalau misalkan kalian kirim rilis ke Hujan Musik, kalau misalkan rilisnya belum naik, sabar dulu, jangan marah atau apa. Karena kan tadi udah dijelasin nih, faktornya kenapa. Dan satu lagi, kalau misalkan selama karya lo positif, itu pasti naik. Betul. Ya, sabar membuahkan hasil yang positif. Betul. Daripada langsung gitu. Daripada langsung tapi kecewa. Iya. Lebih baik nunggu. Bener. Diajar sabar dak. Bener. Gitu dak. Cekolot ya. Cekolot. Kolot nu itu. Oke Om, itu ada lagi gak Om tips buat teman-teman Bogor, teman-teman band gitu ya? Kalau misalkan mau rilis sebuah karya itu harus gimana? Paling lebih enaknya bukan lebih enak, kita sih pengen
ada sharing dulu sebelum bikin press release. Oh ya. Misalnya Helvi bikin press release, tanya dulu gini, kalau gini gimana ya? Ya kita nggak sungkan gitu untuk ngasih masukan. Dan itu lebih baik sih, karena outputnya yang tadi memudahkan. Benar. Gitu. Atau kalau misalnya sungkan ya nanya ke yang tahu lah. Iya. Menurut kalian tahu siapa nih? Ada pembaca dulu. Oh iya, ada jadi pembaca di luar si bandnya. Benar. Ya minta masukan dari orang lain juga ya, Om ya. Ini udah bener apa belum gitu. Ini udah oke apa belum. Oke, jadi teman-teman yang mau kirim rilis ke Hujan Musik, kalian bisa follow IG-nya dulu. Semua informasi Hujan Musik ada di sini. Ada di sini. Gampang kok, Hujan Musik. Hujan Musik. Om, paling gitu aja ya obrolan kita hari ini. Oke, terima kasih. Iya, makasih banget udah mau diocehin. Sama-sama. Makasih banget udah kasih banyak hal yang bisa kita petik, bisa kita pelajari. Itu benar-benar bermanfaat banget. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan suka, boleh like videonya, boleh komen, dan kalau menurut kalian apa yang udah kita ocehin pun bermanfaat, kalian boleh share ke yang lain, oke? Harus dong. See you. Bye. Sampai ketemu di episode di Ocehin Helvi berikutnya. Bye.